Pernah nggak sih Anda lagi santai gitu ya, jalanin hari biasa, tiba-tiba jreng, ada kejadian aneh atau kebetulan yang bikin mikir, loh kok bisa pas banget gini? Sering itu. Iya kan? Kadang bikin apes, tapi sering juga malah jadi cerita seru kayak, bonus tak terduga aja dari hidup yang penuh ketidakpastian ini. Sisi baiknya ketidakpastiannya. Nah, betul. Kali ini nih, kita mau coba gali lebih dalam materi dari Anda, spesifiknya bab 4 soal kejutan dan kebetulan. Kita coba bongkar bareng, kenapa sih hal-hal aneh ini rasanya sering banget kejadian? Hmm, Apa ini emang takdir? Atau jangan-jangan cuma permainan angka dan kesempatan? Materi Anda kan nyebut soal Cambridge Coincidence Collection tuh. iya, kumpulan cerita dari banyak orang. Isinya macam-macam ya, ada yang ketemu orang nggak disangka, nemu hubungan aneh antar peristiwa. Siap nggak nih kita lihat keajaiban ini dari kacamata yang mungkin sedikit beda? Siap dong. Biar kita sepaham nih, kita pakai definisi kebetulan dari materi Anda aja ya. Ada 3 ciri pentingnya nih. Oke, apa aja tuh? Pertama, pasti ada hubungan yang nggak kita duga sebelumnya. Kedua, kejadiannya itu nonjol banget. Beda dari biasanya, sampai menarik perhatian kita. Mungkin keinget terus. Hmm, Nah, yang ketiga, nggak ada penjelasan sebab akibat yang jelas gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi di penelusuran kita kali ini, kita coba bedah pakai kacamata analisis, pakai probabilitas, cari logika di balik yang kayaknya sihir ini. oke siap. Kita mulai dari cerita yang, wah ini paling bikin melongo sih di materi ini. Cerita Tuan sama Nyonya Huntrots dari Whitby, Inggris. Ah ya, yang itu. Coba bayangin deh, mereka lahirnya tanggal 19 September. Sama persis tanggalnya. Terus nikahnya juga tanggal 19 September. Masih di tanggal yang sama. Nah, puncaknya nih, mereka berdua meninggal juga di tanggal 19 September. Gila nggak? Itu dia. Tahunnya sih beda ya, tapi tanggalnya itu loh 19 September terus. Bahkan ada fotonya kan, tugu peringatan mereka di gereja sana. Iya, di Saint Mary, Whitby. Ini kan luar biasa banget. Langsung kepikiran gila, seberapa mungkin sih kejadian numpuk kayak gini? Memang. Akumulasi peristiwa di tanggal yang sama itu yang bikin kisah Huntrots ini jadi unik banget dan ya menyentuh gitu ya. Kebetulan yang berlapis-lapis. Betul sekali. Dan koleksi Cambridge itu isinya cerita kayak gitu semua ya? Banyak yang aneh-aneh. Ada kan tuh cerita dua orang asing lagi ngobrol di lobi hotel di Roma. Ngobrol ngalor ngidul, nyambung soal anak. Ternyata anak mereka kerja di perusahaan yang sama. Wah, Iseng kan mereka nelpon anak masing-masing? Hasilnya, anak mereka duduk sebelahan di kantor. Coba. pas banget ya. Atau cerita si Mick Preston itu. Lagi liburan, mau kirim kartu pos buat temennya si Alan. Pas mau jalan ke kantor pos, Ketemu Alannya di jalan. iya, ketemu Alan di tengah jalan. Terus ada lagi, nemu gantungan baju punya saudara yang hilang 40 tahun lalu pas lagi liburan di Portugal. 40 tahun. Kalau ngalamin sendiri rasanya pasti kayak ada pesan khusus gitu ya. Anda mungkin pernah juga kan ngalamin yang mirip-mirip? Rasanya personal banget pasti. Pasti. Perasaan ajaib dan bermakna itu manusiawi banget kok. Tapi ya itu, sesuai misi kita hari ini, kita coba lihat dari sisi analisisnya. Oke, Menariknya, materi Anda juga sempat nyebut beberapa teori lain loh yang non-probabilitas. Kayak polka mirror dengan ide serialitinya, semacam gaya tarik universal gitu. oh ya? Terus Carl Jung dengan synchronicity, hubungan tanpa sebab. Ada lagi Rupert Sheldrake dengan morphic resonance, medan tak kasat mata. Ini pandangan alternatif yang menarik sih. Tapi ya, untuk obrolan kita kali ini, kita fokus ke probabilitas aja dulu. Gimana angka bisa bantu kita paham? Sip, setuju. Mari kita masuk ke analisisnya. Gimana caranya nih kita membedah keajaiban ini pakai angka? Materi Anda kan kasih kerangka standar ya, langkah A sampai D gitu. Coba kita urai ya. Boleh. A. Pertama, kita coba taksir probabilitas kejadian spesifik itu. Contoh, kemungkinan orang meninggal pas di hari ultahnya. Kedua, kita perkirakan berapa banyak kesempatan kejadian serupa bisa terjadi dalam konteks waktu atau populasi tertentu. Misal, total orang meninggal setahun atau jumlah pasangan nikah di dunia gitu. Oke, jumlah kesempatan ya. Ketiga, kita kaliin tuh hasil A sama B. Nanti dapat angka ekspektasi.
Perkiraan berapa kali sih kejadian kayak gitu seharusnya terjadi secara acak aja? Oke, ekspektasi. Nah, terakhir, angka ekspektasi ini bantu kita nilai seberapa mengejutkan sih sebenarnya kejadian itu. Kalau ekspektasinya lumayan tinggi, ya mungkin nggak seajaib yang kita kira awalnya. Kerangka yang bagus buat mulai mikir. Nah, kalau diterapkan ke kasus Hans Roth tadi, emang agak susah ya buat dapat angka pasti. Banyak banget variabelnya. Iya, kompleks itu. Tapi kita bisa mikir gini, soal meninggal pas ultas, statistik emang bilang ada sedikit peningkatan resiko. Tapi ya nggak drastis-drastis amat. Terus ada faktor luar nggak? Wabah mungkin. Kecelakaan pas pesta. Yang bikin cerita mereka spesial kan akumulasi 3 kejadian itu. Lahir, nikah, meninggal, di tanggal yang sama untuk 2 orang. Itu dia kuncinya, akumulasinya. Probabilitas satu kejadian mungkin ya ada aja, tapi probabilitas ketiganya barengan buat mereka berdua, nah itu yang bikin jadi langkah banget. Analisis bertahap kayak gitu memang kerangka pikir yang pas. Nah, untuk kasih gambaran lebih jelas gimana probabilitas main di kebetulan, kita lihat contoh klasik yang sering bikin kaget. Masalah ulang tahun, the birthday problem. Nah, ini sering denger nih. Pertanyaannya simple. Butuh berapa orang sih dalam satu ruangan biar peluang ada minimal 2 orang yang tanggal ulang tahunnya sama, tanggal dan bulan ya, jadi lebih dari 50%. Berapa ya? Kayaknya banyak deh, ratusan mungkin. Nah, itu dia jebakan intuisinya. Jawabannya, yang sering bikin kaget, cuma butuh 23 orang. Hah? Serius? Cuma 23 orang? Kok dikit banget? Aneh kan kedengerannya? Tapi gini penjelasannya. Kita itu seringnya, tanpa sadar, bandingin ultah orang lain sama ultah kita sendiri. Oh, iya juga ya. Padahal, yang relevan itu bandingin ultah tiap orang sama tiap orang lainnya di grup itu. Nah, dalam grup 23 orang, itu ada 253 kemungkinan pasangan yang bisa dibentuk. 253 pasangan dari 23 orang. Ya, orang 1 sama 2, 1 sama 3, terus 2 sama 3, 2 sama 4, sampai 22 sama 23. Totalnya 253. Nah, tiap pasangan ini kan punya peluang 1:365 buat cocok ultahnya. Oke. Jadi, jumlah pasangan yang diharapkan cocok di grup 23 orang itu ya 253 dibagi 365. Hasilnya sekitar 0,693. Kurang dari 1 ya? Betul. Tapi dari situ, pakai sedikit hitungan lagi, kita bisa cari probabilitas tidak ada yang cocok sama sekali. Itu kira-kira setengahnya, 0,5. Artinya probabilitas ada minimal 1 pasang yang cocok, ya 1 dikurangi 0,5. Jadinya sekitar 0,5 atau 50%. Ah, gitu toh cara ngitungnya. Jadi kuncinya di jumlah kemungkinan pasangan itu ya, yang jauh lebih banyak dari jumlah orangnya. Pantesan. Tepat sekali. Jumlah kesempatan untuk cocok itu banyak banget. Dan materi Anda juga nunjukin tabel 4.2 kan? Itu menarik juga. Yang soal rentang hari itu ya? Iya, kalau kita longgarin syaratnya, misal cari yang ultahnya cocok dalam plus minus 1 hari aja, itu cuma butuh 13 orang buat peluang 50%. Kalau plus minus 3 hari, cukup 9 orang. Wah, makin sedikit lagi. Makanya, ini ngejelasin secara matematis kenapa Anda mungkin sering ngerasa ketemu orang yang tanggal lahirnya diketan. Di kantor, di circle pertemanan, bukan sihir, tapi ya matematika dari banyaknya kesempatan aja. Jadi intinya sebenarnya soal seberapa banyak kesempatan yang ada gitu ya? Itu kuncinya? Betul banget. Konsep paling dasarnya di balik masalah ulang tahun dan banyak kebetulan lain itu yang disebut hukum bilangan sangat besar. Law of Truly Large Numbers. Oke. Prinsipnya simpel aja, karena ada jumlah kesempatan yang luar biasa banyak di dunia ini. Orang, hari, interaksi, apa aja, kejadian yang probabilitas sendirinya kecil banget pun jadi sangat mungkin terjadi. Bahkan bisa dibilang hampir pasti bakal kejadian di satu titik. Jadi kebetulan-kebetulan aneh itu muncul bukan karena ada kekuatan gaib, tapi ya karena alam semesta kita ini penuh banget sama lemparan dadu. Kesempatan langka itu akhirnya nemu jalannya buat muncul. Wah, ini jadi ingat contoh lucu yang ada di materi juga. Teorema monyet tak terbatas. Aha, iya. Teorinya kan bilang, kalau ada monyet dibiarin ngetik acak di mesin tik selamanya, akhirnya dia bakal nulis karya lengkap Shakespeare. Kuncinya di selamanya itu ya. Betul, tak terbatas itu. Nah,
Materi ini cerita eksperimen beneran di kebun binatang Python tahun 2003. Mereka taruh keyboard di kandang isi 6 kerama kakak sebulan gitu. Terus gimana hasilnya? Hasilnya, ya gitu deh. Jauh banget dari Shakespeare. Cuma jadi 5 halaman teks, isinya kebanyakan huruf S, sisanya, ya keyboardnya dikotori sama dirusak. Eksperimen ini kan nunjukin dengan cara yang lucu betapa besar atau lamanya arti tak terbatas atau sangat besar itu. Intinya yaitu tadi, kalau kesempatannya cukup banyak, entah jumlah monyet, jumlah hari hidup kita, jumlah orang yang kita temui, kejadian yang perkejadiannya langka banget. Jadi sangat mungkin kita alami atau saksikan. Perspektif yang penting banget ini. Peluang yang melimpah ruah itu bahan bakarnya mesin kebetulan. Nah, tapi kadang rentetan kejadian yang kayak kebetulan ini bisa jadi tragis ya, terutama kalau munculnya dalam bentuk gugusan atau clusters. Waktu kejadian serupa terjadi deketan banget. Betul. Materi Anda kan nyorot periode 8 hari yang kelam banget di Juli 2014 buat dunia penerbangan. Iya, itu periode yang berat. Ada 3 kecelakaan pesawat komersial besar. MH17 ditembak jatuh di Ukraina, terus Transasia 222 jatuh di Taiwan, Air Algeria 5017 jatuh juga di Mali. 3 kejadian fatal dalam 8 hari. Rasanya susah ya buat nggak curiga ada apa gitu. Reaksi curiga itu wajar banget sih kalau lihat gugusan tragedi kayak gitu. Tapi lagi-lagi nih, analisis probabilitas bisa kasih konteks. Kita bisa pakai pendekatan distribusi Poisson. Itu model statistik yang cocok buat analisis kejadian langka dalam interval waktu atau ruang yang luas. Oke, Poisson ya. Data di materi nunjukin, rata-rata ada sekitar 91 kecelakaan pesawat komersial yang 18 penumpang dalam 10 tahun sebelum 2014. Itu kira-kira 1 kecelakaan tiap 40 hari. Oke. Nah, dengan rata-rata segitu, jumlah kecelakaan yang diharapkan terjadi dalam periode 8 hari itu ya 8 dibagi 40, cuma 0,2. Kecil banget harapannya. Iya, tapi pakai rumus Poisson, kita bisa hitung probabilitas terjadi minimal 3 kecelakaan dalam 8 hari. Hasilnya, seperti di materi, sekitar 1:1000. 1:1000. Kedengarannya masih langka banget sih, tapi angka itu juga berarti bukan sesuatu yang mustahil secara statistik ya kalau kita lihat skala global bertahun-tahun. Tapi jujur aja nih, 1:1000 untuk 3 tragedi besar dalam seminggu lebih, itu masih terasa mencurigakan. Apa model Poisson ini udah nangkep semua ya? Atau jangan-jangan ada faktor lain di luar acak murni? Pertanyaan bagus banget itu. Model statistik kayak Poisson itu kan memang penyederhanaan realitas ya. Dia asumsinya kejadiannya acak dan independen. Tentu aja di dunia nyata bisa jadi ada faktor lain yang nggak ketangkep model. Mungkin kondisi cuaca ekstrim musiman atau isu keamanan global. Bisa aja kan? Iya juga sih. Angka 1:1000 itu lebih kayak patokan. Apakah kejadian ini sangat di luar nalar sampai pasti ada sebab khusus? Atau masih dalam ranah kemungkinan acak meskipun langka? Di kasus ini, ya langka. Tapi nggak otomatis bukti konspirasi atau sebab tunggal. Yang paling bahaya itu kalau kita langsung lompat kesimpulan cuma gara-gara lihat gugusan. Oke, jadi harus hati-hati interpretasinya. Banget. Materi Anda kasih 2 contoh kontras yang penting banget. Ada kasus Dr. Harold Shipman, dokter Inggris yang ternyata pembunuh berantai. Oh, yang itu. Gugusan kematian pasiennya itu memang pola nyata dan bisa dideteksi secara statistik kalau dianalisis benar. Tapi di sisi lain, ada kasus tragis perawat Belanda Lucia de Burgh. Yang dituduh karena banyak bayi meninggal pas dia jaga. Iya, dia dihukum berat karena gugusan kematian bayi itu, klaim statistik awalnya gila banget. 1:342 juta. Wah. Tapi setelah dianalisis ulang sama ahli, probabilitasnya bisa jadi cuma 1:25 atau bahkan lebih tinggi. Ditambah bukti lain, akhirnya dia dibebasin. Ini pelajaran keras banget sih, soal pentingnya analisis statistik yang hati-hati, kritis, dan harus melibatkan ahli sebelum kita ambil kesimpulan drastis dari sebuah gugusan. Poin krusial banget ini. Jangan gampang terbuai angka bombastis tanpa cek asumsinya. Nah, ini langsung nyambung ke contoh terakhir yang menarik banget di materi Anda, soal jebakan asumsi. Yang telur ya? Iya. Ceritanya ada orang beli telur 1 kotak isi 6. Pas dibuka, wih, ke-6-nya kuningnya ganda. Keren kan? Double yoi semua. Pertanyaan klasik muncul. Ini mungkin nggak sih? Terus ada pakar telur dikutip bilang peluang 1 telur kuning ganda itu kira-kira 1:1000. Jadi kalau 6,
Ya dihitung cepat, 11.000 pangkat 6. Hasilnya 1:1 1 miliar triliun. Praktis mustahil. Ya, angka segitu emang kedengaran absurd banget. Dan biasanya nih, kalau sesuatu kelihatan mustahil secara statistik, seringkali yang salah bukan kejadiannya, tapi hitungan atau asumsi di belakangnya. Nah, salahnya di mana tuh hitungannya? Ada cacat logika fundamental, asumsi yang keliru. Pertama, asumsi independensi. Apa benar telur dalam satu kotak itu independen satu sama lain? Kayaknya enggak ya. Kan sering dari peternakan yang sama. Betul, kemungkinan besar nggak independen. Telur seringkali dari kelompok ayam yang sama. Mungkin usianya sama, genetiknya mirip, yang emang cenderung lebih sering nelur kuning ganda. Jadi kalau nemu satu kuning ganda di kotak itu, harusnya probabilitas nemu yang lain itu naik, bukan tetap 1:1000 terus. Oh, masuk akal. Jadi asumsi tiap telur kejadian acak terpisah itu keliru. Tepat. Tapi ada asumsi kedua yang lebih mendasar lagi yang salah kaprah di situ. Penulis materi ini kan cerita dia demonstrasi sendiri. Iya, yang ada fotonya itu. Dia ke toko, beli sekotak telur, buka di depan kamera kayak di gambar 4.3, dan cengjang, semuanya kuning ganda. Ajaib! Enggak dong, ketebak ini mah. Sama sekali enggak. Karena dia sengaja beli kotak yang labelnya jelas banget nulis double yolk eggs atau telur kuning ganda. Ya ampun. Ternyata telur kayak gitu tuh bisa dideteksi. Misalnya, diteropong pakai cahaya. Dan emang sengaja dipisahin dan dijual khusus. Jadi, kemungkinan besar, 6 telur di cerita awal itu ya hasil sortiran aja, bukan kebetulan murni 1:1 triliun. Jadi penjelasan paling simpelnya adalah ya emang sengaja dipilih dan dikemas begitu, bukan keajaiban statistik sama sekali. Kocak banget. Persis. Pelajaran utamanya ini berharga banget. Sebelum Anda terpana sama hitungan probabilitas yang hasilnya astronomis, selalu pertanyakan asumsi dasarnya. Model matematikanya cocok nggak sama situasi nyatanya? Seringkali, penjelasan paling sederhana dan logis, kayak ada penyortiran atau faktor tersembunyi, itu jauh lebih mungkin daripada kebetulan statistik yang ekstrim. Benar banget. Ini berlaku buat banyak klaim luar biasa yang mungkin Anda temui sehari-hari. Selalu gali lebih dalam. Apa sih asumsi di baliknya? Valid nggak? Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita soal bab 4 ini. Kejutan dan kebetulan itu nyata, ada di mana-mana. Tapi seringkali keajaiban di baliknya itu ya semacam ilusi statistik aja. Tercipta dari beberapa hal utama. Pertama, dunia ini punya terlalu banyak kesempatan buat hal aneh terjadi. Itu tadi hukum bilangan sangat besar. Kedua, kita sering lupa ngitung semua kemungkinan pasangan yang ada, bukan cuma bandingin sama diri sendiri, kayak di masalah ulang tahun. Betul. Dan ketiga, kita gampang banget kejebak asumsi yang keliru soal independensi atau sumber data, kayak kasus telur kuning ganda tadi. Jadi kuncinya bukan mematikan rasa takjub kita, tapi ya melengkapinya dengan analisis yang kritis. Pemahaman analitis ini memang bisa banget ngubah cara kita lihat dunia. Tapi, ini juga nyisain satu pertanyaan menarik nih buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Apa tuh? Setelah kita bongkar mesin di balik kebetulan ini, pakai logika, pakai probabilitas, apakah pengetahuan ini malah mengurangi rasa takjub, rasa ajaib, atau makna personal yang mungkin Anda pernah rasain dari kebetulan di hidup Anda? Menarik pertanyaannya. Atau justru sebaliknya, pemahaman ini malah ngasih Anda semacam alat navigasi baru, mungkin ketenangan atau kebijaksanaan, buat ngadepin dunia yang kadang terasa acak dan penuh kejutan ini, dengan lebih jernih. Walah. Ini bukan soal jawaban benar atau salah ya, tapi lebih ke gimana pemahaman ini beresonansi sama pengalaman pribadi Anda masing-masing. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut setelah ini.